Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan, kita haturkan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang terutama adalah nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang senantiasa kita nanti kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada subuh kali ini izinkan saya untuk membacakan salah satu tulisan dari Universitas Islam An-Nur Lampung. Ini terkait dengan tadi malam adalah bertepatan dengan 17 Ramadan, yaitu turunnya yang kita peringati sebagai turunnya Al-Quran. Jadi ini kalau bisa kita ini topiknya, judulnya itu proses terbentuknya Al-Quran. Jadi yang disebutkan turunnya Al-Quran adalah mensohirkannya, yaitu dari goib menjadi syahadah atau nyata. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Jadi dalam proses penyampaian Al-Quran, para ulama memang agak sedikit berbeda pendapatnya. Diantaranya, yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui 3 proses. Yang pertama, diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit, ke dunia sekaligus pada Lailatul Qadar, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap Lailatul Qadar sebanyak yang akan diturunkan pada tahun itu, lalu berangsur-angsur diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran tidak disusun secara kronologis. Jadi 5 ayat pertama ini yang diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan tahun pertama sebelum hijrah ke Madinah, atau pada malam nuzulul Quran ketika Nabi Muhammad SAW berusia antara 40 sampai 41 tahun. Yang sekarang ini surah ini terletak di surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun, yang bertepatan dengan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah.
Kini surah tersebut berada di surah Al-Maidah, surah kelima ayat ketiga. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam di berbagai terbagi ke dalam 30 juz atau 30 bagian, 114 surah, lebih dari 6.000 ayat, dan terdapat 74.494, saya ulangi, 74.499 kata atau 325.345 huruf, atau lebih tepat dikatakan 325.345 suku kata kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia. Tentang jumlah ayat ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu Al-Quran, dan kemudian ada ahli yang memandang 3 ayat tertentu sebagai 1 ayat, dan ada pula yang memandangnya 2 ayat sebagai 1 ayat karena masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Namun jumlah kata dan suku kata yang mereka hitung adalah sama. Di Indonesia misalnya, yang mengikuti perhitungan Muhammadiyah menyebutkan jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666. Sedangkan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta menghitungnya 6.236 ayat sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran yang dicetak di Mesir. Ini menurut penelitian dari Ghazalba tahun 1976, halaman bukunya ya, ini buku, halaman 54. Surah pertama disebut surah Al-Fatihah, itu pembukaan. Surah 114 penutup itu adalah surat An-Nas tentang manusia. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama kurang lebih 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW pindah hijrah ke Madinah. Di dalam perpustakaan, ayat-ayat turun tak kala Nabi Muhammad SAW masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun di sesudah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Yang ciri-cirinya bisa kita lihat, yang pertama, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19 dari 30 juz dari seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 86 surah, 4.780 ayat. Yang kemudian ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, yang merupakan 11 juz dari 30 juz dari seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 28 surah, kemudian 1.456 ayat. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas, hai manusia, sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengenai tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan masyarakat dan sebagainya. Dan yang keempat, ayat-ayat Makkiyah diturunkan selama 12 tahun 13 hari, sedangkan ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun 2 bulan 9 hari. Ini menurut buku Nasaruddin Rasak yang diterbitkan tahun 1977, halaman 90. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat itu sistematikanya ditetapkan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Allah lah yang menentukan kemana ayat yang diturunkan kemudian disisipkan di antara ayat yang turun lebih dahulu. Sistematikanya tidak seperti sistematika buku ilmiah ya, mengikuti metode tertentu. Suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab, bagian dari butir-butir. Kemudian oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran,
Masalah akidah misalnya berdampingan dengan soal hukum, sejarah umat yang lalu disatukan dengan nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Soal perang berurutan dengan hukum meminum yang memabukkan, perjudian, pemeliharaan anak yatim piatu, dan perkawinan dengan orang musyrik seperti yang dapat dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 216 sampai dengan 221. Itulah sekelumit tentang proses terbentuknya Al-Quran. Semoga dengan pengetahuan ini lebih mendekatkan kita untuk lebih lebih istiqomah ya untuk membaca Al-Quran, mengkajinya, mentadaburi Al-Quran. Dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan itu kebenarannya semata-mata dari Allah, dan segala kekeliruannya itu semata-mata karena kekurangan, kehilafan dari saya. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Mari kita tutup kultum ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.